kanan kirinya Karawang tuh rapi kan gitu. Jadi nanti antara kantor bupati dengan gerbang tol dan sepadan jalan tol dari Karawang Barat menuju kantor bupatinya sama derajatnya, kinclong. Saya tahu bupatinya tidak begitu senekat saya karena banyak konstituennya di situ. Kalau saya sih nggak ada urusan. Kasuistik yang gitu kan, yang di Purwakarta ketika ada problem-problem seperti ini gitu kan, setelah datang gubernurnya secara otomatis itu kudu dititah gitunya, minimal nya aya pejabat nu dihadap gitu di Pemkab Karawang turun berenang asa kumahanya dunungan datang banyak sih bawahan ente nyambut acan iya sarua ejeng teh dihargaan berenang gubernur atau seperti apa gitu untuk di Karawang sendiri ya. Menurut tim Jabat Hukum Istimewa gimana? Kalau menurut kami ya, sekalipun kemarin juga datang ke bagian seetik lah dicarikannya lumayan, tapi itu hikmah ya, ada hikmahnya gitu. Nah jadi begini Kang Ame, menurut kita ya, dugaan sementara bahwa ada ketidakpedulian, kita jujur nih, kita sampaikan, ada ketidakpedulian khususnya bagi oknum-oknum pejabat dan pemerintah di Kabupaten Karawang, termasuk mungkin apakah itu eksekutif, apakah itu legislatif, gitu ya, membiarkan kepala desanya terjun sendiri, membiarkan gubernur datang ke sana, kan gitu. Nah ini artinya bagi kita dugaan sementara bahwa menurut analisa kita ini kurangnya peduli para oknum pejabat pemerintah Kabupaten Karawang. Kita jujur nih, kita sampaikan, gitu ya. Jadi sampai dengan kemarin bergelutnya gubernur dengan Pak Haji Manap, dari mulai ada yang mengklaim tanah dari saluran, ya, yang dipegang oleh kita semua dengan tim hukumnya, sampai saat ini tidak ada kabar berita dari para pejabat, dari oknum para pejabat Kabupaten Karawang yang peduli terhadap normalisasi saluran air untuk kepentingan warga masyarakat Kabupaten Karawang, bukan untuk warga lain, warga Kabupaten Karawang. Harusnya minimalnya kalau nggak bupati sekda, kalau nggak sekda ya wakil bupati, kalau nggak wakil bupati ya oknum-oknum dari Satpol PP lah datang mengawal ke sana, ada normalisasi saluran di sana. Ini kan nggak ada kepeduliannya, gitu. Nah, jadi menurut kita dugaan sementara, jujur kita sampaikan tidak ada pedulinya oknum para pejabat pemerintah Kabupaten Karawang terhadap normalisasi saluran yang ada di Desa Wadas dan desa apa itu teh satu lagi ya yang Palurah Dede itu ya. Tuh lihat tuh, saking gua penasaran nih ya, pengen tahu gitu Bupati Karawang ini diusung dari partai mana sih waktu pemilihan Bupati Karawang itu. Soalnya gua nggak pernah ngeliat pisan itu Bupati Karawang turun ke lapangan atau apalah saat KDM itu menertibkan bangunan-bangunan liar di Karawang itu. Yang kelihatan tuh cuman KDM aja bolak-balik, terus sama kades-kades tuh, Kades Purwadana, Kades Wadas sama Kades Sukamakmur. Itu doang berempat yang kelihatan. Kata gua bupatinya kemana sih? Terus gua penasaran nih ya, akhirnya gue cari nih dia dari partai mana sih waktu itu diusungnya waktu nyalon Bupati Karawang itu. Pas gue lihat apa tuh, dia semua partai yang ngusung dia nih waktu jadi calon Bupati Karawang, semua itu partainya yang jadi lawan politik KDM waktu KDM nyalon Gubernur Jawa Barat. Tahu sendiri lu, lihat apa tuh, Partai Nasdem tuh, sama kayak si Farhan wali kota Bandung itu tuh yang kagak beres-beres ngurusin sampah sampai sekarang. Terus PKS, tahu sendiri lu PKS gimana sama KDM dari dulu juga sampai sekarang. Nah, terus PDIP, ya PDIP lagi, tahu sendiri lu Mang Ono gimana Mang Ono. Terus PKB, apalagi nih, aduh, PKB mah kalau dijabar dah ngeributin aja, mempermasalahin aja dana hibah KDM. Makanya tuh pantesan aja sih, kalian juga pasti bisa menilai lah kayak gimana. Terus pertanyaan gue nih ya, Bupati Karawang itu kerja untuk masyarakat Karawang atau kerja untuk partai tuh? Gue mah pengen nanya aja, pengen tahu gitu. Boleh dong gue nanya, kerja untuk partai apa kerja untuk masyarakat Karawang? Nah, Bupati Karawang itu gua tanya dah. Peace. Bagaimana ini guys? Ibu-ibu ini sudah bangun rumah di atas tanah negara. Bangunan di atas Bangli akan dilakukan normalisasi. Gubernur Deddy Mulyadi sudah memberikan kompensasi sebesar 10 juta kepada warga yang rumahnya terkena gusur. Tapi mereka bilang kurang
Katanya bangun rumah saja habis 300-an juta, terus hidup mereka ke depannya bagaimana ucap mereka. Begini cerita singkatnya. Mewakili ibu-ibu dari Kampung Geblung ini, kemarin udah bersepakat kalau memang mau ada pembongkaran Bangli, ya kami juga nggak jadi masalah. Cuman mungkin segala apapun ada cumannya. Yang saya pikirkan dan mereka pun sama mungkin memikirkan kemana saya harus pindah. Uang 10 juta tidak akan cukup untuk ngontrak, paling hanya untuk 3 bulan atau 1 tahun. Dan seterusnya kemana. Seandainya Bangli, saya juga rela sih Pak. Cuman ada cuman nih Pak. Kalau Bangli ini dibongkar, apakah cukup 10 juta Pak? Apakah tidak lebih? Sedangkan kita membuat satu bangunan saja modalnya sampai 300 juta. Satu bangunan, 2 bangunan sampai 500 juta. Dan uangnya dari mana? Dari pinjam ke Bukopin, pinjam ke BJB, dan yang lain juga sama. Bukan saya aja, ternyata kata si bapak yang ada 16 kontrakan juga sama. Bu, gimana Bu, tentang relokasi program Pak Gubernur di sini? Kita menerima Pak, cuma ada cumanya. Gimana? Kedepannya itu kita dikemanain gitu ibaratnya. Kalaupun kita dapat kompensasi, katanya ini mah masih katanya ya, 10 juta. Sedangkan itu yang 10 juta itu kan tidak buat untuk seumur hidup. Terus kita mau dikemanain, ditempatin di mana gitu. Kita mah paling seperti itu aja sih Pak permintaannya. Harapannya? Iya, harapannya. Iya, jangka panjang kita mintanya. Ya kalaupun dikasih dulu kompensasi berarti kita kan nyari kontrakan. Sedangkan kontrakan itu kan masuk orang, masuk barang, masuk duit. Seperti itu kan. Makanya kita mintanya bagaimana ke depannya sesudah uang itu habis atau baru setengah lagi gitu. Kita mau dikemanain, di daerah mana disimpannya, mau ditempatin rumah lagi enggak gitu Pak. Tapi setuju atau enggak Bu buat normalisasi sungai biar nggak banjir lagi di sini? Kita setuju. Sebelumnya kita kan kebanjiran juga waktu tahun 2010 doang Pak. Di sini itu. Karena kan termasuk alirannya ya? Iya, kita termasuk alirannya, kita yang terdampak di sini. Katanya mau dibongkar, mau dibikin aliran sungai. Kita tidak menolak, cuma kedepannya kita mau dikemanain. Kan kita mah di sini bukan dikontrak-kontrakin tepatnya. Iya. Setelah orang ini menantang KDM dan mau menghabisi KDM Bapak Aing, dan juga menyepelekan suku Madura, akhirnya orang Madura mencari dia. Ujung-ujungnya minta maaf. Makanya jangan terlalu belagu jadi orang tuh. Siapa saya? Goblok, kurang ajar kalian. Kau bikin dari telepon bahasamu, kurang ajar. Perintah-perintah, mana KDM? Ya saya habisin dia. Wih, ngeri. Sama Iwan Pitung kemarin. Iwan Pitung keren Nina. Iwan Pitung itu orang tua. Diam dulu kau, sana kau. Madura tai. Sana kau dulu. Belum beri nasihat. Untuk saat ini saya Usman Saragi salah mengucapkan kata-kata yang tidak sebenarnya seharusnya juga diucapkan, dan itu memang tidak disengaja. Memang harus disampaikan permintaan maaf kepada keluarga besar, keluarga suku dari Madura, bahwa sebenarnya kita keluarga yang nyatu, cuman itu spontanitas, bukan ada perselisihan, bukan ada kesengajaan. Sekali lagi ucapan saya itu tetap saya mengaku salah dan mohon dimaafkan. Tadi sudah dengan orang tua dari Madura semua sudah kita sampaikan mohon maaf dan menceritakan semua. Terima kasih. Bupati Karawang tuh lagi dijelek-jelekin mulu lah sama warga Karawang. Jujur gue pemilihnya, gue nggak pernah nyesal milih beliau dan gue masih mendukung beliau. Tapi gue nggak mau banyak melakukan pembelaan terhadap beliau ya, karena gue nggak dibayar. Ngapain gue ngebelain pemerintah? Udah ada PNS, udah ada staff-staffnya. Toh lagian kalau kritik dari masyarakat itu diterima, dieksekusi, dilakukan dengan baik lah, pokoknya
ya diselesaikanlah masalahnya. Itu kan juga bagus untuk kemajuan Karawang. Gak ngerugiin gua kok.